الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, memberikan kita nikmat waktu dan kesempatan, memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya, yaitu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Bil qalbi, dengan hati kita meyakini bahwasanya semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan seperti ini merupakan syukur dengan hati. Kemudian bil lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan alhamdulillah merupakan syukur dengan lisan. Dan bil jawarih, dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan salah satu bukti syukur, yaitu dibuktikan dengan amal perbuatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah Allah mudahkan kita melaksanakan sholat jamaah subuh pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sholat berjamaah merupakan sholat yang setiap hari kita laksanakan. Hukumnya ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Akan tetapi bagaimanapun hukumnya, kita perlu mengetahui etika-etikanya atau adab-adabnya ketika melaksanakan sholat berjamaah. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, sambil menunggu Ustaz Rafiq datang. Tidak datang? Oh iya, insyaallah. Berarti kita lanjutkan sampai selesai insyaallah ya. Baik, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Untuk mengisi kekosongan pada pagi hari ini, kita akan sama-sama membahas fikih yang setiap hari kita laksanakan, yaitu fikih yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Etika-etika dalam melaksanakan sholat berjamaah. Etika yang pertama adalah memilih pakaian yang bagus. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Ini merupakan etika yang pertama. Bahkan kalau bisa bukan hanya pakaian yang indah, tapi juga pakaian yang wangi, pakaian yang bersih. Karena saat kita melaksanakan sholat berjamaah, kita akan berkumpul dengan banyak kaum muslimin dan muslimat, sehingga apabila pakaiannya kurang wangi atau kurang bersih, itu dapat mengganggu.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti agar tidak mengganggu jamaah lain ketika sholat berjamaah. Di antaranya beliau sampai melarang apabila setelah makan bawang, ya, atau mungkin kalau dikiaskan dengan makanan yang lain yang berbau, mungkin makan pete atau jengkol, beliau melarang kemudian menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Artinya apabila hendak melaksanakan sholat berjamaah, pastikan kondisi tubuh kita, baju kita dalam kondisi bersih, suci dan wangi. Dan ini merupakan etika yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berwudu dari rumah. Jadi kalau bisa, ya, kita melaksanakan sholat berjamaah dari rumah itu sudah melaksanakan berwudu. Meskipun sah-sah saja kita berwudu di masjid. Di masjid sudah disediakan tempat wudu. Akan tetapi tempat wudu tersebut alangkah baiknya digunakan apabila kita sudah berada di masjid kemudian batal wudu kita. Jadi nggak perlu jauh-jauh pulang ke rumah. Sudah sampai masjid kemudian batal wudunya. Alhamdulillah di masjid telah menyediakan tempat wudu. Namun apabila memungkinkan, berwudulah dari rumah. Kenapa? Karena ada keutamaan khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang menuju ke masjid dalam kondisi sudah berwudu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah, kanat khutwatuhu ihdahuma tahtu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, nah ini keutamaannya. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, dari rumah sudah berwudu terlebih dahulu, kemudian berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu ke masjid, untuk melaksanakan salah satu kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, maka kedua langkahnya salah satunya akan menghapuskan dosa dan langkah lainnya akan mengangkat derajatnya. Ini keutamaan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang tatahhara fi baitihi, orang-orang yang dari rumah sudah bersuci terlebih dahulu. Maka ini merupakan etika yang kedua. Sebelum mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, upayakan untuk sudah bersuci dari rumah, karena akan mendapatkan keutamaan ini, yaitu setiap langkahnya dihitung sebagai pahala dan setiap langkah berikutnya menggugurkan dosa-dosa. Dari hadis ini juga dapat kita ambil pelajaran, semakin jauh rumahnya maka semakin banyak pahalanya. Semakin jauh rumahnya maka semakin banyak pula dosa-dosa yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, inna 'idhamil jaza' ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Orang yang rumahnya jauh dari masjid, ujian ke masjidnya itu lebih besar. Berat menuju ke masjid, gelap, dingin, apalagi pas musim hujan, ya. Nah, ini semakin jauh maka semakin banyak pahalanya, semakin banyak pula dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian etika berikutnya, sesampai di masjid jangan asal masuk, akan tetapi etikanya adalah membaca doa menuju ke masjid. Nah, ini apabila masih dalam perjalanan, ya, ini masih keluar dari rumah, ya. Ini masih keluar dari rumah, itu niatkan menuju ke masjid untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa berdoa. Doa yang paling ringan, paling mudah adalah apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata
Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Insyaallah semuanya sudah hafal karena dari kecil kita sudah diajarin doa ini ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang artinya jika seorang laki-laki keluar dari rumah, ini maksudnya baik laki-laki maupun perempuan, namun sering di hadis disebutkan idza kharaja ar-rajul, maksudnya seseorang. Jika seseorang keluar dari rumahnya lalu mengucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, yang artinya Bismillah segala dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang membaca doa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu akan dikatakan kepadanya, kamu telah mendapatkan petunjuk. Ini yang pertama. Yang kedua, kamu telah diberi kecukupan. Yang ketiga, kamu diberi penjagaan. Jadi ada 3 yang dikatakan kepada orang yang membaca doa tadi ya, sehingga setan-setan pun menjauh darinya. Lalu setan yang lainnya berkata kepadanya, bagaimana engkau akan menggoda seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa yang luar biasa. Doanya pendek akan tetapi dapat menjaga diri kita dari kejahatan-kejahatan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah setan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian ketika sampai di masjid, nah ini etika ketika sampai di masjid. Yang pertama, dahulukan kaki kanan ya, sebelum masuk ke masjid, dahulukan kaki kanan. Meskipun hanya sebuah langkah, akan tetapi langkah ini menjadi pahala. Kenapa? Karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah luar biasanya Islam. Dalam hal masalah melangkah saja diatur. Melangkah ke masjid diatur, didahulukan kaki kanan. Melangkah ke kamar mandi sebaliknya diatur juga oleh Islam, yaitu didahulukan kaki kiri. Ini luar biasa. Begitu lengkapnya, begitu syumulnya syariat Islam ini sampai masalah langkah saja diatur. Dan ini menunjukkan bahwasanya apalagi masalah-masalah besar, masalah kecil saja itu ada tuntunannya dalam Islam, dan ini bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala apabila diniatkan ibadah dan meniatkan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa membaca doa. Doanya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kita baca yang pendek saja. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka ucapkanlah Allahumma iftah li abwaaba rahmatik sama-sama. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Apa artinya? Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Wa idza kharaja, dan apabila keluar dari masjid, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik sama-sama. Allahumma inni as'aluka min fadlik, yang artinya ya Allah, aku memohon kepadamu di antara karunia-Mu. Ini doa yang paling pendek. Ada doa yang lebih panjang. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Jadi didahului bismillah dan sholawat.
Ada juga yang lebih panjang, namun ini adalah doa yang paling gampang. Allahumma ftahli abwaab rahmatik ketika masuk, Allahumma inni as'aluka min fadlik ketika keluar. Dan ketika keluar didahulukan kaki apa? Kaki kiri. Betul sekali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesampai di masjid ada etika-etikanya. Yang pertama, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Biasanya sampai di masjid orang-orang sedang sholat sunnah, ya. Ada yang sholat sunnah qabliyah, ada yang sholat sunnah tahiyatul masjid, dan kadang-kadang sholatnya ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di dekat pintu. Nah, ini etika ketika masuk masjid, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Ada ancamannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul mar'u baina yaday al-musalli madza 'alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Yang artinya, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang akan ditanggungnya, niscaya ia lebih memilih berhenti selama 40 tahun. Itu lebih baik daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Jadi kalau seandainya orang itu tahu dosa orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat, dalam hadis ini disebutkan, seandainya dia tahu, maka dia mendingan berhenti, menunggu sampai sholat selesai, meskipun selama 40 tahun coba. Padahal orang sholat nggak nyampe 5 menit, ya kan? Nah, di sini disebutkan 40 tahun pun akan ditunggu. Demi apa? Supaya tidak kena dosa lewat di depan orang yang sedang sholat. Maka lebih aman, ya, lebih aman itu agar saling memahami antara orang yang mau sholat dengan orang yang mau lewat. Hendaknya orang yang datang duluan supaya tidak dilewati oleh orang lain ketika sholat sunnah. Hendaknya sholatnya maju ke depan, atau hendaknya sholatnya menghadap ke sutra. Menghadap ke apa? Ke sutra, contohnya ke tiang, ya, ataupun ke lemari dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak dilewati orang yang baru datang. Dan orang yang baru datang, alangkah baiknya untuk berjalan ke belakang terlebih dahulu, kemudian menuju ke depan dari arah belakang, sehingga tidak melewati orang yang sedang sholat. Ini alangkah baiknya untuk saling mengerti seperti itu, supaya terhindar dari apa? Melewati orang yang sedang sholat. Kecuali anak kecil yang belum balik, belum mumayyiz. Ya, anak kecil rufi al-qalam, dosanya diangkat, tidak ditulis dosa. Rufi al-qalam an thalatha. Ya, diangkat pena pencatatan amal dari 3 golongan. Al-sabi hatta yahtanim. Anak kecil sampai dia bermimpi, artinya sampai dia balik. Yang kedua, wa'in naim hatta yastayqid, dari orang yang tertidur sampai dia terbangun. Yang ketiga, wa'il majnun hatta yufiq, dari orang gila sampai dia sadar. 3 orang ini dosanya tidak dicatat. Oleh karena itu, kalau ada anak kecil yang lewat di depan orang yang sedang sholat, tidak perlu risau, tetap lanjutkan sholat, tetap tenang dalam sholatnya. Meskipun lebih baiknya adalah orang tua juga ikut mengawasi anak kecil supaya tidak melewati orang yang sedang sholat. Namun apabila terlanjur kita sedang sholat, ada anak kecil lewat, tidak perlu khawatir karena dia belum dicatat dosanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian etika begitu sampai di masjid adalah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Ya, ini upayakan apabila waktunya memang memungkinkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum
ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla an yahil atau qabla an yaq'ud atau qabla an yajlis dalam riwayat yang lain. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Ini apabila waktunya memungkinkan, maka ini kita laksanakan dengan niat khusus, yaitu sholat apa? Tahiyatul masjid. Namun apabila tidak memungkinkan, maka sholat yang lain itu sudah termasuk melaksanakan sunnah ini. Apabila waktunya misalnya mepet, maka kita laksanakan sholat qobliyah. Itu sudah termasuk melaksanakan sunnah ini. Bahkan apabila waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, kurang 10 detik mau qomat, maka kita langsung laksanakan sholat fardu berjamaah bersama imam. Ini juga termasuk melaksanakan sunnah ini. Apabila waktunya memang tidak memungkinkan, dan hal ini disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Apabila waktunya sudah tidak memungkinkan, maka jangan duduk, tetap berdiri sambil menunggu iqamah, kemudian laksanakan sholat berjamaah bersama imam, dan ini sudah termasuk melaksanakan sunnah ini. Meskipun yang lebih afdal adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kemudian etika berikutnya yaitu menghadap sutrah ketika sholat, yang tadi kita sebutkan ya, supaya menghindari orang lewat di depannya. Dan sholat menghadap sutrah bukan sholat menyembah sutrah, bukan ya, bukan sholat menyembah sutrah. Tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mohon maaf, ketika kita melaksanakan haji ataupun umroh, sholat di depan Ka'bah itu bukan menyembah Ka'bah, akan tetapi menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menghadapnya ke Ka'bah. Demikian pula kita sholat menghadap sutra adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar sholatnya menghadap ke sutra. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadum minha." Apabila salah seorang di antara kalian sholat, hendaklah ia sholat dengan menghadap ke sutra dan mendekat kepadanya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sutra kita bisa mendekat ke tembok, kita bisa mendekat ke tiang, ya. Ataupun ada orang yang sedang sholat di depannya, atau ada orang yang sedang duduk di depannya, itu juga bisa menjadi sutra. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian apabila datang ke masjid sementara muadzin belum azan, kemudian pas kita sudah duduk di masjid muadzin azan, maka sunnah berikutnya adalah menjawab seruan azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar an-nida itu panggilan azan, falyaqul kama yaqulul muadzin, mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin berkata, "Allahu akbar, Allahu akbar." Jawab, "Allahu akbar, Allahu akbar." Kecuali saat muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Demikian pula saat muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Menjawab seruan azan ini sangat-sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama menghukuminya sebagai kewajiban, karena perintahnya adalah dengan menggunakan kata perintah di dalam hadis. Faqulu, artinya dan ucapkanlah kalian mithla ma yaqulul muadzin, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Maka apabila tidak ada
menghalangi kita untuk menjawab, maka jawablah seruan azan, kecuali apabila sedang melaksanakan sholat. Sedang melaksanakan sholat sunnah, terdengar suara muadzin, maka tidak perlu menjawab seruan muadzin. Kalau di luar sholat, bagaimanapun serunya pembicaraan, bagaimanapun serunya obrolan, dihentikan terlebih dahulu, kemudian jawab seruan muadzin. Dan juga apabila di hari Jumat kita datang ke masjid mau melaksanakan sholat Jumat, ini perlu menjadi catatan, karena biasanya orang yang datang ke masjid datangnya terlambat, kemudian muadzin sudah mengumandangkan azan, kemudian tetap berdiri menjawab seruan azan. Setelah azan selesai, khotib naik mimbar malah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini kurang tepat. Karena apa? Karena mendengarkan khutbah Jumat hukumnya adalah wajib, sedangkan menjawab seruan azan hukumnya apa? Mayoritas ulama menghukumi sunnah muakkadah. Maka yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Namun lebih baik datang lebih awal sehingga bisa menjawab seruan azan, bisa melaksanakan sholat 2 rakaat, dan bisa mendengarkan khutbah. Apabila terlanjur datang terlambat, datang ke masjid sudah azan, sementara setelah azan imam mau naik mimbar, maka para ulama menganjurkan agar langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid tanpa menunggu azan selesai. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamati." Artinya, doa itu tidak tertolak apabila dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Maka para ulama mengambil pelajaran bahwasanya termasuk waktu yang mustajab, waktu yang doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu antara adzan dan iqamah. Maka meskipun hanya 1-2 doa, sempatkan untuk berdoa antara adzan dan iqamah. Apabila waktunya luas, ini doanya bisa lebih banyak dengan melaksanakan sunnah-sunnah berdoa. Apa saja sunnahnya? Mengangkat kedua tangan, menghadap ke kiblat, mengawali doa dengan alhamdulillah dan sholawat, kemudian mengulang-ulang doanya 3 kali, berdoa dengan khusyuk dan penuh pengharapan, kemudian diakhiri Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, kemudian ditutup dengan sholawat dan hamdalah. Ini etika dalam berdoa, dan ini dapat kita laksanakan apabila waktunya luas. Datang sebelum azan, habis azan sempat sholat sunnah, sempat doa. Tapi kalau waktunya sempit, maka cukup doa dalam hati ataupun doa secara sir tanpa mengangkat tangan. Cukup 1-2 doa itu sudah mengambil keutamaan ini, yaitu berdoa antara azan dan iqamah, yang mana ini waktu yang mustajab. Kemudian etika berikutnya, bagaimana kalau pas saat kita sholat sunnah kemudian iqamah dikumandangkan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salat wajib telah dilaksanakan, maka tidak boleh ada salat lain selain salat wajib. Artinya, para ulama mengambil pelajaran dari hadis ini, apabila
kemudian imam sudah menempati tempatnya, kemudian muadzin sudah mengumandangkan iqamah, maka apa yang harus dilakukan? Batalkan sholatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama imam, karena beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fala sholata illa maktubah." Tidak ada sholat lagi selain sholat fardu bersama imam, kecuali apabila kurang sedikit lagi mau salam, ya, sudah duduk akhir-akhir, belum selesai sholat, muadzin mengumandangkan iqamah, maka dalam hal seperti ini boleh dilanjutkan sampai salam. Jika kurang sebentar lagi sholatnya selesai. Tapi kalau baru takbiratul ihram, ya, kemudian muadzin mengumandangkan iqamah, batalkan sholatnya. Tidak apa-apa, membatalkan sholat sunnah untuk melaksanakan apa? Sholat wajib. Dan ini perlu adanya pengertian dan saling memahami antara muadzin dan orang yang sedang sholat. Hendaknya orang yang baru datang, yang mau melaksanakan sholat, hendaknya melihat timer. Sudah ada timer, sudah ada waktu berapa menit lagi akan iqamah. Kurang lebih 3 menit atau paling cepat 2,5 menit lah. Kalau memang masih 2,5 menit atau 3 menit, sepertinya masih memungkinkan untuk sholat 2 rakaat. Tapi kalau sudah tinggal 30 detik, ya, sepertinya tidak cukup. Nah, kalau sepertinya tidak cukup, maka tidak perlu melaksanakan sholat sunnah, cukup berdoa saja. Apabila ingin melaksanakan sholat sunnah, besoknya lagi berangkatnya lebih awal sehingga bisa melaksanakan sholat sunnah. Dan muadzin pun memberikan pengertiannya juga, apabila masih ada yang melaksanakan sholat sunnah, alangkah baiknya untuk ditunggu terlebih dahulu sampai sholatnya selesai. Karena patokan waktu yang ada ini bukan harga mati, ya. Jadi bukan harga mati, selisih sekian detik setelahnya itu tidak masalah. Jadi saling pengertian antara orang yang datang dengan muadzin. Orang yang datang lihat sepertinya waktunya tidak cukup, maka tidak usah. Sepertinya waktunya cukup, silakan sholat. Nah, muadzin juga pengertian. Udah masuk waktunya iqamah, tapi masih ada yang sedang sholat, sebentar lagi selesai, maka sebaiknya ditunggu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian etika berikutnya adalah usahakan mendapatkan shaf yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha." Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling pertama, dan seburuk-buruknya adalah yang paling terakhir. Sebaik-baik shaf wanita sebaliknya adalah yang terakhir, dan seburuk-buruknya adalah yang pertama. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, "Lau ya'lamuna ma fi shaffil muqaddim lastahamu," yang artinya seandainya mereka mengetahui keutamaan pahala yang diperoleh dalam shaf yang pertama, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Saking besarnya pahala orang yang melaksanakan di shaf yang pertama. Jadi kita mendahulukan orang lain ini sesuatu yang bagus. Tapi dalam masalah mendahulukan orang lain mengisi shaf yang pertama, ini kurang bagus. Malah sebaiknya berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama. Tapi tidak perlu sikut kanan sikut kiri, ya. Kalau di masjid-masjid besar, ya, yang pernah kita lihat videonya, pernah viral juga, ya, di negara Timur Tengah, ada masjid yang begitu pintu dibuka menjelang subuh, ya, setelah pintu tertutup selama 1 malam, begitu pintu dibuka, jamaah masuk berlarian. Untuk apa? Untuk mendapatkan shaf yang pertama. Karena apa? Karena mereka tahu keutamaannya, mereka tahu hadisnya.
sehingga tidak menggogok. Nah, akan tetapi malah berlari ya untuk mendapatkan saf yang pertama. Sangat merugi sekali dan sangat menyesal sekali apabila seorang laki-laki dapat saf yang terakhir. Adapun hadis di sini mengatakan sebaik-baik saf wanita itu paling belakang dan seburuk-buruknya paling depan. Ini apabila tidak ada saternya. Apabila tidak ada saternya, tidak ada pembatasnya, sehingga semakin ke depan seorang wanita melaksanakan sholat berjamaah, semakin dekat dengan shaf laki-laki, dan ini bisa menimbulkan fitnah. Maka dari itu, apabila sudah ada saternya, maka sudah aman. Namun apabila tidak ada saternya, maka shafnya perempuan diisi dari belakang terlebih dahulu. Kemudian yang datang berikutnya ke depannya dan seterusnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, ketika melaksanakan sholat berjamaah, kata Rasulullah, etika berikutnya adalah jangan mendahului gerakan imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, fala takhtalifu alaihi, fa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu, wa idza sajada fasjudu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un." Yang artinya, sesungguhnya imam itu hanya untuk diikuti, maka janganlah menyelisihinya. Apabila ia ruku, maka rukulah, dan bila ia mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah rabbana walakal hamdu. Apabila ia sujud, maka sujudlah, dan bila ia sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian dengan duduk semuanya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya dijadikan seseorang menjadi imam itu agar diikuti. Ya, ketika imam ruku, maka ikutlah ruku. Ketika imam sujud, maka ikutlah sujud. Ini memberikan pengertian kepada kita agar tidak menyelisihi gerakan imam. Imamnya ruku masih tetap berdiri, imamnya iktidal baru kemudian ruku, imamnya sujud malah masih ruku. Nah, para ulama sampai mengatakan apabila ada seseorang yang dengan sengaja mendahului gerakan imam, maka sholatnya tidak sah. Apabila dengan sengaja mendahului gerakan imam, ya. Namun apabila mengakhirkan gerakan imam, maka hukumnya makruh. Mendahului gerakan imam, misalnya imam belum ruku baru Allah, makmum sudah ruku, ya. Imam belum iktidal baru sami, ini sudah berdiri, ya. Imam belum sujud, kepalanya belum nempel ke lantai, baru Allah, baru mengucapkan Allah, masih perjalanan menuju ke alas sholat, makmum sudah nempel semuanya. Nah, ini apabila dilakukan dengan sengaja, maka kata para ulama ini bisa membatalkan sholat. Yang sering terjadi adalah ketika salam, ya. Ketika salam, apalagi sholat tarawih, biasanya makmum itu semakin cepat semakin semangat, gitu ya. Nah, imam baru assalam, udah bolak-balik, makmumnya udah kanan kiri, padahal imamnya belum mulai. Nah, ini sayang sekali sholat dari takbiratul ihram bersama imam, endingnya sholatnya tidak sah. Kenapa? Imam belum salam sudah tengok kanan kiri. Nah, ini anak-anak, adik-adik perlu diperhatikan ini. Biasanya sholat paling belakang, ya, imamnya baru sudah bolak-balik udah tarik. Nah, sayang sekali, ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ya, adalah selesai sholat berjamaah, berdoa ketika keluar dari masjid. Dan ini sudah kita sampaikan tadi, ya. Dahulukan kaki kiri, ya, kemudian membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini adalah doa ketika keluar masjid.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah beberapa etika yang kita dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan dengan mengetahui etika ini maka kita dapat mengamalkannya dan sholat kita bisa menjadi lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa 27 derajat, yaitu lebih baik ya 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup mungkin ada 1-2 pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya. Ada yang ingin saya tanyakan Ustaz, apabila kita sudah berada di posisi depan berjamaah, kemudian kita batal Ustaz, bagaimana adabnya kita keluar dari shaf atau kita tetap berada di shaf tersebut Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus, dan ini ya pasti terjadi ya, meskipun jarang ya, tapi pasti ada kejadian. Orang namanya batal sholat ya, bisa jadi perutnya lagi nggak enak ya, perutnya lagi bermasalah ya, baik makmum maupun imam, baik yang sholatnya di depan maupun di tengah maupun di belakang, ada kalanya terjadi batal sholat. Nah, kalau batalnya di belakang, gampang ya, tinggal keluar. Bagaimana kalau batalnya di depan? Alhamdulillah masjid kita itu bagus ya, ada pintu depan. Jadi kalau batalnya di depan, langsung ke depan, itu lebih bagus ya. Jadi tanpa melewati jamaah, tanpa melewati imam. Namun apabila kondisinya tidak memungkinkan karena masjidnya posisinya semuanya tertutup kecuali di pintu belakang ya, hanya ada satu pintu yaitu pintu belakang, maka orang yang batal dan berada di shaf pertama boleh membelah shaf, dan hendaknya makmum yang ada di belakangnya mengerti bahwasanya ada orang yang batal, sehingga kalau ada yang membelah shafnya memberi jalan untuk dia lewat. Nah ini, jadi cara yang pertama, apabila pintunya hanya ada di belakang. Apabila pintunya ada di samping, sehingga harus melewati orang yang sedang sholat, maka dalam sebuah hadis disebutkan, man shalla khalfal imam fasudratul imam sudratul lahu. Barang siapa yang sholat di belakang imam, artinya sholat berjamaah ya, maka sutrohnya imam merupakan sutroh baginya. Artinya apa? Cukup imam saja yang ada sutrohnya dan tidak boleh dilewati. Adapun makmum itu sutrohnya sudah diwakili oleh imam, sehingga apabila ada yang melewati di depannya itu tidak masalah. Dan hendaknya orang yang sedang sholat pengertian, ada orang yang lewat karena batal, tidak perlu dicegah, apalagi dipukul ya. Jadi tidak perlu ya, kecuali imam. Nah, imam boleh, mau lewat di depan imam boleh. Jadi kewajiban bersutroh atau menghalangi orang yang sedang lewat ini mutlak bagi imam dan orang yang sholat sendirian ya, bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun bagi makmum, maka hadisnya tadi, man shalla khalfal imam fasutratul imam sutratul lahu. Barang siapa yang sholat di belakang imam, maka sutrahnya imam adalah sutrah baginya, sehingga dia boleh melewati di depan orang yang sedang sholat yang sama-sama makmum, bukan imam. Tidak boleh melewati imam yang sedang sholat, akan tetapi di depan makmum yang lain, kalau memang pintunya ada di samping
Pak, ini tidak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan apabila ada pertanyaan berikutnya. Silakan. Yang di belakang, ya, di belakang. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Untuk sunnahnya sholat itu yang betul itu nunggu imam berqomat atau nunggu jaga iqomah. Karena setahu saya di Saudi tidak ada jaga iqomah. Yang ada imam datang berqomat. Kalau kita mengacu di sana berarti kan kita tidak usah pakai jaga iqomah ya. Hakikinya sunnahnya nunggu imam atau nunggu iqomah. Jaga, makasih. Sama-sama. Jadi dalam kitab fikih manapun pada bab adzan, nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa membaca di kitab fikih manapun pada bab adzan nanti akan dijelaskan bahwasanya al-adzan haqqul muadzin wal iqamah haqqul imam. Adzan itu adalah haknya muadzin dan iqamah adalah haknya imam. Maksudnya bagaimana? Adzan itu haknya muadzin. Kalau sudah masuk waktu sholat, muadzin tidak perlu izin siapapun, tidak perlu izin ketua DKM untuk adzan. Pak, sudah masuk waktu adzan, boleh nggak saya adzan? Nggak usah izin. Kalau sudah masuk waktu sholat, tinggal adzan saja, ya, karena tugasnya imam adzan itu haknya. Ya, jadi ahaqqu bil adzan, muadzin itu paling berhak untuk adzan. Sedangkan iqamah adalah hakul imam. Iqamah itu adalah haknya imam. Artinya apa? Seorang muadzin itu memang seharusnya tidak iqamah sampai melihat imam menuju ke mimbar, menuju ke tempat sholat, ataupun memberikan isyarat untuk iqamah. Jadi memang sunnahnya demikian. Ya, sunnahnya adalah apa? Muadzin tidak mengumandangkan iqamah sampai melihat imam menuju ke tempat sholat atau imam memberikan isyarat untuk iqamah. Karena apa? Karena al-imam ahaqqu bil iqamah. Karena imam itu yang paling berhak untuk kapan waktu iqamatnya. Jadi demikian. Nah, ada penggunaan timer ini adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Supaya apa? Supaya sama-sama disiplin. Muadzinnya disiplin, imamnya juga disiplin. Karena dulu pengalaman yang mungkin bapak-bapak juga pernah ketika di kampung, ya, namanya di kampung, apalagi pas sholat zuhur, ya, ada yang masih di kebun, ada yang masih di pantai, di laut, ya, ada yang masih kerja di mana, gitu kan. Muadzin dia adzan, nunggu imamnya datang, nggak datang sampai 1 jam, ya, ditungguin, ya, nggak mau komat, padahal jamaah sudah ada, tapi nunggu imamnya sampai 1 jam, ya. Nah, ini mengantisipasi terjadinya seperti ini supaya imamnya disiplin, muadzinnya disiplin, dijadikanlah waktu iqamah seperti ini sehingga imam pun, ini waktu iqamah kurang sebentar lagi, saya harus segera ke masjid. Nah, sehingga imam punya kedisiplinan untuk datang ke masjid. Karena kalau tidak ada waktu seperti ini, ya seperti di kampung, ya, sampai 1 jam muadzin jamaah nungguin imam nggak datang-datang. Akhirnya apa? Bubar. Ya kalau ada yang mengimami itu lebih bagus, ya. Tapi kadang-kadang sholat sendiri-sendiri, sholat sendiri pulang. Seperti itu kondisinya. Jadi sebenarnya memang imam itu paling berhak untuk waktu kapan iqamatnya. Jadi muadzin itu tidak mengumandangkan iqamat kecuali sudah diperintah, sudah dikasih isyarat oleh imam, ayo iqamat. Nah, itu sunnahnya demikian. Akan tetapi
kita menggunakan timer ya di masjid-masjid besar di Jakarta, alhamdulillah semuanya pakai timer rata-rata ya. Itu untuk kedisiplinan supaya tidak molor begitu lama menunggu imamnya. Sama-sama disiplin, muadzinnya disiplin, imamnya juga disiplin. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Ya. Kalau sunnahnya imam kan belakangan. Ya. Nah, kalau barang di situ gimana? Iya. Lain masalahnya. Ya itu nggak masalah juga. Jadi memang kalau ini merupakan sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Karena ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah itu perkataan Rasulullah. Rasulullah memerintahkan sesuatu, maka perintahnya ini menjadi sunnah qauliyah, dan ini sunnah yang lebih kuat ya. Sedangkan sunnah fi'liyah, beliau tidak memerintahkan, hanya kebiasaan beliau seperti itu. Nah, ini yang ditanyakan adalah bagaimana imam, apakah tetap di sini ataukah datang belakangan? Memang sunnah fi'liyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada di rumahnya. Ya, rumahnya itu kan di masjid, ya kan? Dan begitu beliau keluar langsung iqamah, karena beliau melaksanakan sholat sunnahnya di rumah. Jadi memang sebaiknya ini ya. Jadi termasuk sholat sunnah itu sebaiknya dilaksanakan di rumah. Ya, sholat sunnah qabliyah maupun ba'diyah sebaiknya di rumah. Yang dilaksanakan di masjid adalah sholat fardu. Ini apabila memungkinkan. Supaya apa? Supaya rumah kita itu ada sholatnya. Jadi tidak hanya buat tempat tidur saja, tapi juga ada sholatnya, ada baca Al-Qur'annya, ada zikirnya. Kapan kita sholat di rumah? Sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Itu memang sebaiknya di rumah. Yang kedua, supaya lebih menjaga niat. Ya, kalau kita sholat di masjid, sholat dalam keramaian, semangat wajar. Nah, kita sholat sunnah di rumah, semangat enggak? Kalau masih semangat, berarti sholatnya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau sholat sendirian malas, tapi kalau rame-rame semangat. Nah, ini berarti sholatnya dipertanyakan. Sholatnya karena orang atau karena Allah? Ya, kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, di antara ciri orang yang riya, yang sholatnya dilihat, itu bertambah semangat kalau rame-rame, tapi tidak ada semangat kalau pas ibadah sendirian. Nah, ini ciri-ciri orang yang riya. Nah, maka kita hilangkan ya sifat tercela ini, riya ini, dengan apa? Rajin sholat di rumah. Ya, kita buktikan bahwa saat kita sholat sendirian tetap semangat meskipun nggak ada orang. Sholat tahajud di rumah, sholat duha di rumah, qabliyah di rumah. Ya, jadi ada manfaatnya ya sholat di rumah. Namun apabila melaksanakan di masjid, itu bukan berarti nggak boleh. Bukan berarti nggak boleh, karena ada manfaatnya juga. Yang pertama, supaya tidak terlambat sholat jamaah. Ya. Kalau mepet-mepet koma datang ke sini bisa jadi masbuk. Ya, tapi kalau sholat sunnahnya di masjid, insya Allah nggak bakalan terlambat. Yang kedua, sebagai syiar Islam, ya sehingga ya semakin ramai masjidnya, sebelum iqamat itu sudah banyak jamaahnya. Ini sebagai syiar Islam. Ya, jadi masing-masing ada manfaatnya. Hanya memang yang lebih baik sholat sunnah di rumah. Mengenai hal tadi juga, memang sunnah fi'liyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya itu pas mau iqamah. Ini sunnah fi'liyahnya, perbuatan Rasulullah. Tapi beliau tidak memerintahkan, tidak ada hadis qaulinya. Hanya ada contoh seperti itu. Namun bukan berarti tidak boleh ketika melaksanakan imam melaksanakan sholat sunnah di masjid bersama para jamaah yang lain. Bukan berarti tidak boleh, hanya saja yang lebih afdolnya memang demikian. Kalau memang memungkinkan ya, rumahnya di dekat masjid, kemudian bisa tetap berdisiplin waktu, itu tidak masalah, mengikuti sunnah fi'liyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Silakan, ada ibu-ibu mau nanya, mungkin mic-nya bisa dibawakan. Silakan. Oh iya, ada mic-nya, silakan. Dinyalakan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ada yang kami mau tanyakan masalah salat sunat suruh. Waktu dan batasnya itu kapan? Antara salat sunat suruh dengan waktu duha. Itu saya rasa. Karena kebanyakan saya lihat waktu suruh sudah habis, tapi masih banyak yang sholat. Apakah salat suruh atau salat sunat duha? Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Salat sunnah syuruk adalah salat sunnah duha yang dikerjakan di awal waktu dan dilaksanakan langsung setelah kegiatan di masjid, sebelum keluar masjid. Jadi sebenarnya sama. Waktu sholat syuruk adalah waktu sholat duha, tapi waktu yang paling awalnya, ya, waktu yang paling awalnya. Tapi dengan syarat apa? Tetap di masjid setelah melaksanakan sholat subuh untuk berzikir, untuk berdoa, untuk membaca Al-Quran, untuk thalabul ilmi, majlis ilmu, karena majlis ilmu itu termasuk zikir, ya. Apabila habis subuh, kemudian seseorang tetap berada di masjid untuk melaksanakan kegiatan ini, berzikir, berdoa atau bermajlis ilmu, kemudian datang waktu syuruk, kemudian melaksanakan sholat syuruk, maka dia mendapatkan pahala seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kapan pelaksanaannya? Kalau kita melihat timer, ya, biasanya kalau di aplikasi Play Store itu kan ada kapan waktu sholat, ya, jadwal sholat, ketik di Play Store banyak sekali pilihan. Nah, nanti kalau jadwal sholat sudah kita install, nanti di sana ada waktu sholat sesuai daerahnya. Ada di DKI Jakarta, di Jawa Tengah dan seterusnya. Kita cari yang DKI. Kemudian DKI sudah dapat, kita cari di sana ada waktu syuruk. Ya, jadi subuh, syuruk, kemudian baru zuhur. Ada waktu syuruk. Waktu syuruk itu adalah waktu terbitnya matahari. Waktu apa? Terbitnya matahari. Yang tercantum di dalam jadwal sholat, kalau ada tulisan syuruk, itu artinya waktu matahari sedang terbit. Dan kita belum boleh melaksanakan sholat di waktu terbitnya matahari, karena kata Rasulullah SAW, dia terbit di antara dua tanduk setan, ya. Maka masih dilarang kita melaksanakan sholat sunnah, ya, ketika matahari baru terbit. Ya, kata Rasulullah SAW pada bab pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, beliau mengatakan sholat Idul Fitri dilaksanakan ketika matahari setinggi 1 tombak, dan sholat Idul Adha dilaksanakan ketika matahari setinggi 2 tombak. Maksudnya apa? Bukan persis di waktu matahari terbit, akan tetapi ditunggu beberapa menit sampai sekiranya matahari sudah mulai meninggi. Bahasanya 1 tombak. Kalau para ustadz, para ulama di Indonesia mengira-ngira itu kira-kira di atas 5 menit lah. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 1/4, ya. Yang paling aman adalah di atas 5 menit. Ya, di atas 5 menit. Jadi misalnya di jadwal sholat kita lihat waktu syuruknya adalah jam 6 pas, misalnya begitu, ya. Kemudian selesai kajian pas jam 6, ya, berarti ditunggu dulu, jangan langsung sholat subuh. Tapi begitu jam 6 lebih 5 menit atau lebih, baru laksanakan sholat syuruk, ya. Jadi pelaksanaan sholat syuruk bukan pas matahari terbit, tapi kalau matahari sudah meninggi setinggi 1 tombak, dan kata para ulama itu 5 menit atau lebih. Dan ini adalah waktu duha yang pertama. Jadi awal waktu duha ya di situ, ya, yaitu ketika matahari setinggi 1 tombak, di mana kita juga disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di waktu ini. Jadi bukan pas matahari terbit, tapi ketika matahari setinggi 1
satu tombak. Bedanya apa? Kalau kita sholatnya di masjid setelah majelis taklim, hitungannya dapat pahala sholat sunnah syuruk. Tapi kalau kita laksanakannya di rumah, sholat subuhnya di rumah, ya kan? Kemudian habis subuh kita tunggu waktu syuruk. Begitu waktu syuruk tiba, kita tunggu 5 menit setelahnya baru melaksanakan sholat sunnah. Masuknya sholat sunnah duha. Maksudnya apa? Sholat sunnah duha. Karena itu awal waktu sholat duha. Ya, dinamakan syuruk. Sholat sunnah syuruk adalah apabila dilaksanakannya di masjid setelah berzikir habis subuh belum keluar masjid. Ini awal waktunya ya. Adapun akhir waktunya adalah ketika matahari sudah tergelincir, artinya masuk waktu zuhur. Ya, ketika masuk waktu zuhur, sebelum masuk waktu zuhur ini adalah waktu yang terlarang ya. Jadi ketika matahari persis berada di tengah-tengah langit, yang mana kalau kita berdiri di tanah lapang itu kita tidak mendapati bayangan kita. Bayangan kita persis di bawah diri kita. Itu kan berarti matahari persis di tengah. Ini adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Jadi ada 5 waktu yang terlarang untuk sholat. Nah, di antaranya adalah ketika matahari berada di atas langit. Nah, begitu matahari bergeser ke barat, kita sudah mulai ada bayangan di timur. Ini baru masuk waktu sholat zuhur. Dan ini namanya adalah zawal. Namanya apa? Zawal. Matahari bergeser namanya zawal. Nah, ini masuklah waktu sholat zuhur. Dan inilah batas sholat duha, yaitu sebelum waktu yang terlarang tadi, sebelum matahari sampai di tengah-tengah langit. Ya, ini adalah batas akhir pelaksanaan sholat duha. Kalau mau dikira-kira, ya kalau adanya jam 12 kurang 10 menit, ya maka kira-kira jam setengah 12-an. Ya, jam setengah 12-an itu sudah nggak usah sholat duha, sudah jam segini. Ya. Tapi kalau masih jam 11 masih boleh. Ya, sebelum matahari nyampe ke tengah langit. Jadi demikian ya Bu ya. Demikian Allah Ta'ala. Bagaimana? Ada lagi atau cukup? Ada lagi, Masya Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi nemuin sholat yang cepat hilang. Itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Soalnya menurut saya kalau kayak bacaan ruku aja, kalau saya biasa kan 3 kali gitu. Kalau itu cepat banget gitu, itu hukumnya gimana? Iya. Untuk menilai hukumnya, kita lihat apakah tumakninah atau tidak. Karena tumakninah itu merupakan rukun sholat. Dan ini rukun sholat yang sering dilupakan. Kebanyakan orang mengira rukun sholat itu ya berdiri, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, sujud, salam, itu rukun. Ya, orang mengira rukun hanya itu. Padahal di kitab fikih manapun, silakan nanti dicek, pasti ada di antara rukun sholat itu tumakninah. Ya. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu artinya tenang. Maksudnya tenang itu bagaimana? Setiap melakukan gerakan itu sampai tenang. Setiap kali melakukan gerakan itu sampai tenang ketika tulang-tulang benar pada posisinya. Ya, misalnya ketika ruku, ya. Ketika ruku dikatakan sudah tenang apabila posisinya itu sudah betul-betul lurus punggungnya, ya, sudah betul-betul lurus dan tenang. Tenang itu artinya ada jeda. Ada jeda, dia berhenti, tidak melakukan gerakan apapun. Dan jeda ini minimal untuk mengucapkan satu kata pendek, yaitu subhanallah. Ucapan apa? Subhanallah. Ketika ruku itu wajib sampai tenang, tidak melakukan gerakan apapun. Tangan sudah tidak gerak-gerak, kaki sudah tidak gerak-gerak, kepala sudah tidak gerak-gerak, semuanya anteng.
sampai betul-betul anteng berdiri, tangannya tidak gerak, kepalanya tidak gerak, badannya tidak gerak, anteng, sekiranya sekedar ucapan subhanallah itu saja sudah cukup. Kemudian sujud bersama, ketika sujud sudah menempel ke tangan ke lantai semuanya sampai tidak ada yang gerak, tangan sudah tidak bergerak, kepala sudah tidak gerak, kaki sudah tidak bergerak, lutut tidak bergerak, semuanya anteng. Berapa lama? Subhanallah. Paling cepatnya sekiranya waktunya adalah cukup untuk mengucapkan subhanallah. Berarti bisa orang sholatnya cepat tapi tetap sah dan tumanina. Ya, syaratnya apa? Setiap gerakannya sampai anteng. Ya. Dan ini dipraktikkan oleh Rasulullah SAW saat beliau sholat sunnah qobliyah subuh. Itu dikomentari oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sholat qobliyah subuh itu sangat cepat. Sampai-sampai aku bertanya-tanya, beliau baca Al-Fatihah atau tidak? Artinya beliau meringankan sholat sunnah. Dan ini bukan terlarang ya, meringankan sholat. Seorang imam ya, ketika lagi sholat terdengar suara anak kecil menangis ya, Rasulullah meringankan sholatnya. Yang tadinya suratnya panjang dipendekin ya, yang tadinya gerakannya lama dipercepat. Akan tetapi meringankan di sini tidak sampai meninggalkan tumanina. Tumanina itu apa tadi? Sampai berhenti, sampai tenang, sekiranya cukup untuk mengucapkan subhanallah. Itu sudah tumanina. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, sholatnya sah atau tidak? Yang sholatnya begini, dilihat kira-kira cukup nggak untuk mengucapkan subhanallah ketika rukuk sampai anteng gini, subhanallah. Kalau sekiranya tidak, berarti dia tidak tumanina dan sholatnya tidak sah. Apalagi sholat 21 rakaat 7 menit. Wah, gimana caranya tumanina? 21 rakaat 7 menit. Wah, nggak kebayang kecepatannya berapa kilometer per jam. Masya Allah. Ya, ini nggak tumanina ya. Allah Ta'ala. Tidak ada lagi yang cukup. Insya Allah di kesempatan berikutnya. Oh boleh, silakan. Ya. Ustaz, sedikit dari sudah dijelaskan tentang sutra ya. Barangkali perlu disampaikan juga tentang apa yang dimaksud sutra dan kriteria-kriterianya seperti apa Ustaz. Kemudian terkait adab sholat berjamaah di masjid, bagaimana apabila ada kondisi di masjid kita atas bawahnya saja, sementara ada jamaah yang mungkin karena sudah tua sehingga tidak kuat untuk naik tangga, sehingga bolehkah ketika sholat berjamaah itu beliau mengambil posisi di lantai bawah. Kemudian yang terakhir, apabila sholat berjamaah sudah dilakukan, apakah masih ada toleransi untuk melakukan aktivitas yang lain, misalkan entah itu majelis taklim atau transaksi jual beli dan lain sebagainya. Mohon disampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas 3 pertanyaannya. Yang pertama adalah sutra. Kalau kita merujuk ke sunnah fi'liyahnya Rasulullah yang dilaksanakan oleh Rasulullah, bagaimana beliau mengambil sutra. Beliau ketika sholat berada di tanah lapang, beliau menancapkan tombak dan sholat di belakang tombak tersebut. Jadi sunnah fi'liyahnya Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah, sutra itu ya seperti tombak, sesuatu yang tegak lurus ya, yang ada di depannya. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kiasnya. Kalau yang lain selain tombak itu bagaimana? Kan? Ada yang mengatakan bahkan garis pun bisa menjadi sutra. Ini pendapat yang paling ringan ya. Pendapat yang paling meringankan itu garis pun bisa menjadi sutra atau ujung sajadah.
ujung sajadah seperti ini kata sebagian ulama, ini juga termasuk sutra. Jadi kalau ada orang sholat, misalnya tiang ini adalah orang yang sedang sholat, kemudian batas sajadah ini adalah tempat sujudnya, maka menurut pendapat yang paling ringan ini, pendapat yang terakhir ini, boleh melewati di sininya. Di sini masih boleh. Akan tetapi kalau lewatnya di depannya persis, itu baru tidak boleh. Batasnya di mana? Sampai batas garis sajadah ini. Nah, jadi seperti itu. Ini pendapat yang paling ringan. Akan tetapi kalau merujuk sunnah fi'liyahnya Rasulullah SAW, ya sesuatu yang tinggi, sesuatu yang bisa ditegakkan. Ya misalkan tiang ataupun tembok ataupun orang yang sedang sholat di depannya. Jadi kalau mengikuti sunnah fi'liyahnya Rasulullah SAW, dan tentu ini lebih afdal. Kemudian yang kedua, tentang apa? Yang kedua, sholat di bawah boleh selama suaranya imam terdengar sampai bawah. Ya, suaranya imam terdengar sampai bawah, ada pengeras suara sampai bawah, maka sholatnya sah, boleh. Dan kita bisa mengambil contohnya langsung di Masjidil Haram. Ya, ada yang orang yang sholatnya tidak hanya di sekitar Masjidil Haram, ada yang sampai kalau pas lagi banyak sekali ya, sampai di depan hotel di jalan raya, ya kan? Itu boleh. Selama suaranya imam terdengar sampai makmum. Kemudian yang ketiga, bolehkah ada aktivitas ketika sholat berjamaah sudah dilaksanakan? Kalau contohnya adalah majelis taklim, saya rasa tidak mungkin dalam satu masjid ada majelis taklim dan sholat berjamaah, ya. Kecuali kalau beda masjid. Nah, kalau dalam satu masjid, ya misalnya masih ada majelis taklim, kemudian sholatnya ditunda, misalnya sholat isya yang waktunya adalah waktu yang cukup panjang, maka ini nggak masalah. Majelis taklim dulu, baru kemudian sholat. Tidak mungkin dua-duanya dilaksanakan bersamaan. Kalau seandainya terjadi dilaksanakan bersamaan, ada majelis taklim dan ada sholat jamaah, maka majelis taklimnya dibubarkan dulu, ditutup dulu, sholat jamaah dulu, habis sholat jamaah baru lanjut majelis taklimnya. Kalau seandainya dalam satu masjid ingin mengadakan majelis taklim di waktu bertepatan dengan sholat, ya maka majelis taklimnya ditutup dulu, sholat dulu, baru kemudian dilanjutkan majelis taklimnya setelah sholat. Namun kalau misalkan sholat itu adalah sholat isya yang waktunya itu cukup panjang dan majelis taklimnya kurang sedikit lagi, kemudian ditunda majelis taklim dulu, ini tidak masalah. Karena ada satu riwayat yang mana Rasulullah SAW juga pernah mengakhirkan sholat isya bersama para sahabat. Karena waktu sholat isya itu memanjang, ya, waktunya cukup panjang. Tapi kalau bukan majelis taklim, ya ini nggak boleh, termasuk bermaksiat. Ya, sudah iqamah tapi masih jual beli, sudah iqamah tapi masih main game, ya. Sudah iqamah tapi masih chatting, ya. Ini termasuk maksiat yang seharusnya ditinggalkan oleh setiap muslim. Demikian Allah Ta'ala. Saya rasa cukup, waktunya sudah siang, dan ini masih boleh sholat syuruk, ya. Masih boleh sholat syuruk. Bagi yang belum sholat syuruk, silakan sholat syuruk setelah ini sudah masuk waktunya, insyaallah, ya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.